Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang resum dari jurnal komunikasi organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi yang pertama, yaitu mengelola organisasi bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan banyak elemen dalam pelaksanaannya. Aspek yang melingkupi organisasi terdiri dari beberapa faktor. Faktor tersebut bisa berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor yang berupa dari dalam antara lain yaitu karyawan, pemerintah, bahan baku, dan teknologi. Sedangkan faktor dari luar yaitu kebijakan pemerintah, investasi, politik, dan sebagainya. Pemimpin merupakan salah satu elemen terpenting karena ia menentukan orang-orang yang tepat untuk organisasi guna mencapai visi misi suatu organisasi. Kemampuan berkomunikasi adalah alat yang paling penting untuk dimiliki pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Melakukan pembinaan motivasi serta evaluasi dengan kombinasi gaya komunikasi juga penting untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Teori komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting dengan segala teori yang ada di dalamnya, sehingga menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Ada beberapa faktor yang dapat dilakukan pemimpin untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Pertama yaitu komunikator, bagaimana cara ia berkomunikasi. Kemudian yang kedua pesan. Tentunya pesan yang disampaikan harus baik, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga itu situasi. Jadi harus mengetahui situasi kondisi karyawan tersebut sehingga mampu mengevaluasi ataupun berkomunikasi dengan baik. Komunikasi organisasi dapat diartikan sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan. Ciri-ciri komunikasi organisasi: terstruktur, melekat pada wewenang dan jabatan, aturan atau standar rules yang disepakati anggota dalam suatu organisasi. Konsep kepemimpinan: pemahaman umum tentang manusia dan kehidupan sosial, mempelajari pendekatan-pendekatan leadership. Berikut tokoh dengan teorinya. Yang pertama yaitu Max Weber, yang berpendapat hubungan dibentuk antar jabatan bukan individu. Yang kedua yaitu Frederick Taylor, yang berpendapat hubungan yang terbentuk lebih bersifat komunikasi jabatan dan bukan hubungan personal. Yang ketiga yaitu Henry Tayol, yang berpendapat tentang fleksibilitas terhadap struktur organisasi. Dari kesimpulan jurnal saya ambil gaya kepemimpinan yang berbeda akan menghasilkan pencapaian tujuan yang berbeda pula, tergantung pada kondisi ketika gaya tersebut digunakan. Tidak semua gaya itu sama, tetapi gaya berubah jika situasi juga berubah. Konsep kepemimpinan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jenis organisasinya. Memahami konsep kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam organisasi hendaknya mempelajari disiplin ilmu lainnya guna mengukur keberhasilan seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.